Jangan main-main dengan kondisi ini. Jangan main-main. Ini peringatan. Saya ulangi, ini peringatan. Bagi orang yang tidak mengingatkan peringatan, dia adalah menuju kehancuran. Nenek moyang Anda yang memerdekakan negeri ini, dan sekarang ada pengkhianat yang akan menghancurkan negeri ini. Kenapa? Kalau sudah diingatkan bahwa saya akan menarik mandatnya lagi, kalau ada intervensi, kalau ada kecurangan, terus ada aparat yang curang, pengkhianat bukan dia? Pengkhianat bukan? Pengkhianat. Ada kapal yang curang, dia pengkhianat. Bukan pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Untuk itu kita perlu persatuan. Saya tidak mau hanya cuma ngomong-ngomong saja. Selama ini kita ngomong nggak ada gunanya. Tapi kita harus mengambil langkah nyata. Maksud saya saat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kita semua yang hadir di sini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, karena ini pertemuan yang sangat indah, di mana hadir di sini ada profesor yang pendukung Jokowi, Profesor Ikrar Bakri, yang sama-sama dengan saya bersaing deket-deketan waktu itu. Dan ada Dr. Ishak yang menggebu-gebu, ada Dr. Robert, Bang Arsuno Arif, dan lengkap di sini. Terima kasih Bang Abraham, ide-idenya. Kemudian ada kasih intel saya. Jadi pada saat saya letnan, kasih intel saya adalah Kapten Purnomo waktu itu. Karena jadi beliau memang dari kecilnya dari intel gitu. Kemudian ada sahabatnya Pak Prabowo di sini, Majen TNI Suprapto. Dulu penasihat dekatnya pada tahun 2019, saya tahu persis. Kemudian ada senior yang paling senior tadi, Presiden TNI Purnawirawan Marinir Pak Soeharto, yang semangatnya mengalahkan kita semuanya yang masih muda. Dan yang menarik tadi ada perlombaan. Siapa yang lebih bicara keras antara besan, jadi Pak Narko dengan Pak Yayat. Dan di sini unik, ada dua letnan jenderal, yang satu Pak Yayat ini pengagumnya Pak Prabowo. Oh ya. Ya. Dan Pak Setio adalah dari PKS. Oke. Iya, pengagumnya Amin. Pak Anies Baswedan dan Caimin. Kemudian ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Puryanto di pihak Pak Ganjar. Ya. Beliau adalah dari Perindo, atau Perindo Jawa Tengah. Kemudian ada Letnan Jenderal yang netral, Letnan Jenderal TNI Safril. Dan banyak lagi, khususnya adik-adik kembarannya Gibran, kan? Yang satunya jalannya bengkok-bengkok, yang ini lurus tegak lurus gitu. Cuma judul ini perlu dikoreksi seperti Pak Arto bilang, ya, dari yang tadi. Tapi sebelum itu saya katakan, adik-adik kita ini kalau saya bertanya sama adik-adik, dia bilang, kamu mau jadi apa? Kamu udah lulus. Cari kerjaan susah, gitu. Sangat susah. Saking susahnya, seorang presiden pun nyari kerjaan untuk anaknya. Susah cari kerjaan. Loh, ini dari mereka yang bicara itu. Kami mau kemana katanya? Kemudian, kalau kita frustasi, untuk apa pemilu ini? Ini dari luar udah merupakan job yang dikenal. Di Somalia perlu waktu 20-30 hari setelah pemilu baru bisa tahu. Di Amerika paling 2-3 hari udah tahu. Yang paling efektif di Indonesia 1 bulan sebelum pemilihan sudah tahu siapa pemenangnya. Ini dunia internasional tahu ini semua ini. Tetapi saya terpaksa mengajak ketawa karena saya sedih dan marah ketika saya membaca hasil laporan survei pemuda ISMI periode survei 17 sampai dengan 27 Desember 2023 di wilayah Sumatera. Dari survei ini ditanyakan kepada responden yang jawabannya adalah 90,4%. Kalau pemilu itu curang dan ada intervensi dari alat negara
yaitu KPU, Bawaslu, aparatur negara, TNI dan Polri, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Kita tidak percaya dengan Indonesia. Dan yang lebih mengerikan lagi, dengan pertanyaan yang sama, 82,5% akan merdeka. Saya bilang Anda non konstitusi. Tidak Pak, tidak. Baca sejarah bahwa 43 kesultanan dan kerajaan memberikan mandatnya kepada Indonesia agar persatuan itu lebih besar. Satu mendukung kan gitu. Jadi 44. Itu yang dikatakan Pak Yayat, seorang tentara purnawirawan dari Kopassus, pernah di Sat 81, pernah atas pertahanan di Cina yang kasih TO dia berhasil, maka saya bisa bicara seperti ini semuanya. Pernah Kabais, Sekretaris Menko Polhukam, bicara akan menarik mandat dari nenek moyang. Jangan main-main dengan kondisi ini. Jangan main-main. Ini peringatan. Saya ulangi, ini peringatan. Bagi orang yang tidak mengiyakan peringatan, dia adalah menunjuk kehancuran. Itu teori. Ini peringatan. Saya ingin mengingatkan sekilas balik. Ketika Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Artinya apa? Kita belum punya wilayah, belum punya pemerintahan. Artinya yang memerdekakan ini adalah semua anak bangsa. Dan ini bukan hasil hadiah. Di negara di dunia ini nggak sampai 5 negara yang merdeka karena perjuangan dengan mengorbankan pikiran, tenaga, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Dan perjalanan bukan cuma 1-2 hari, 200 tahun lebih. Dari Sabang sampai Merauke, semua keturunan-keturunan melakukan perjuangan. Apa artinya? Siapapun Anda di hadapan saya, semua anak bangsa Indonesia ini mengalir DNA kesatria dan patriot. Saya ulangi, siapapun Anda dimanapun Anda berada, yang merasa orang Indonesia, Anda adalah punya DNA kesatria dan patriot. Nenek moyang Anda yang memerdekakan negeri ini, dan sekarang ada pengkhianat yang akan menghancurkan negeri ini. Kenapa? Kalau sudah diingatkan bahwa saya akan menarik mandatnya lagi, kalau ada intervensi, kalau ada kecurangan, terus ada aparat yang curang, pengkhianat bukan dia? Pengkhianat bukan? Pengkhianat. Ada kapal yang curang, dia pengkhianat. Bukan pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Jelas, nggak usah takut bicara. Pengkhianat. Musuh siapa? Musuh anak bangsa. Musuh anak bangsa. Kalau nggak ada peringatan ini, santai-santai saja saya. Jadi judulnya ini adalah selamatkan Indonesia dari disintegrasi. Jelas, saya tidak sudah menjelaskan. Mulai undang-undang yang dirubah menjadi PJS sekarang ini, ya kan? 60% kurang lebih. Apa artinya? Sudah dipersiapkan sejak awal. Sedikit saya buka. Profesor tadi menyampaikan bahwa ada 5. Saya bilang, kenapa ibu-ibu? Setelah saya browsing ternyata dari bocor arus mengatakan, iya, sejak Januari sudah mengatakan bahwa nanti dukung Prabowo Gibran. Sejak Januari. Dan saya tanya keliling-keliling, ada tim saya mengikuti keliling begitu di Riau, Aceh saya kirim orang, kemudian saya kirim lagi ke sana, bocor arus sudah merayap. Mereka, saya tidak rela bahwa negara ini hanya akan dimiliki oleh 5 dalam satu keluarga itu. Itu yang menjawabkan di Sumatera itu akan menarik mandat. Jadi saya ulangi bahwa siapapun yang ikut cawe-cawe, tidak adil, dan intervensi, siapapun juga dia adalah pengkhianat bangsa. Dan saya minta seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik negeri ini jangan takut, siapapun juga. Dia contohnya Babinsa, pakai baju Babinsa, bajunya toh Babinsa. Kalau dia ikut cawe-cawe, berarti dia pengkhianat dalamnya. Kapolsek seterusnya sampai ke atas, TNI seterusnya sampai ke atas, kepala desa, camat terusnya ke atas. Kalau ikut cawe-cawe, memaksa, ada orang minta kartu keluarga, jangan kasih. KTP jangan kasih, data kita kok. Apalagi nomor rekening. Jangan takut. Jangan takut.
Untuk itu kita perlu persatuan. Saya tidak mau hanya cuma ngomong-ngomong saja. Selama ini kita ngomong nggak ada gunanya. Tapi kita harus mengambil langkah. Langkah nyata. Maksud saya saat sekarang ini saya katakan Indonesia siaga menghadapi pengkhianat negara. Lalu apa yang kita lakukan? Buat posko-posko, pos kamling ganti itu siaga, Indonesia siaga. Di situ pasang fotonya Anies Baswedan, Caimin, pasang Pak Ganjar, Pak Mahfud, pasang Pak Prabowo, Gibran. Tidak berbicara tentang kontestan, tetapi kita mengawal tidak ada yang curang, tidak ada yang intervensi. Saya harap bagi yang mendengar ini segera bentuk, segera bersatu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ajak semuanya. Di desa ajak kepala desa, ajak babinsa, ajak babin Kaptipmas, karena mereka semua adalah alat negara. Tidak ada lagi pejabat yang menyampaikan apa-apa. Itu pakai menyampaikan harus meneruskan apa-apa bunganya. Pejabat negara tidak boleh bicara seperti yang Pak Ikrar sampaikan tadi. Kapolri bicara itu tidak sepantasnya. Karena apa? Seorang Kapolri bicara di ruang publik itu adalah perintah. Dan perintahnya tidak jelas, multitafsir bagi anak buahnya. Ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi, saya tidak panjang lebar, telah terjadi upaya-upaya disintegrasi bangsa dari hasil survei dan ada indikasi pengkhianat negara. Maka harus kita lawan semuanya. Jangan takut, apa yang kita lakukan dengan tekad menyelamatkan negara ini dari perpecahan. Ingat Uni Soviet, hanya perbedaannya paling 3. Bahasa, ekonomi, agama. Yugoslavia 2, pecah. Indonesia, rambut berbeda, kulit berbeda, letak geografi berbeda, adat budaya berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda. Kondisi ekonomi apalagi? Kalau kita tidak bangkit, kita pecah. Kita pecah. Jadi, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing kita semuanya untuk sama-sama berjuang mengawal negara ini agar jangan sampai pecah dengan mendirikan posko-posko Indonesia siaga. Saat inilah mulai Indonesia siaga untuk bangkit bersama-sama menjaga negara ini agar jangan menjadi terpecah belah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.